Ada sejumlah bahaya laten yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahaya laten adalah radikalisme, terorisme, narkotika, korupsi, dan kesenjangan sosial. Bahaya laten ini akan menghambat lahirnya generasi emas 2045. Cita-cita proklamasi negara Indonesia membuat masyarakat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Namun, saat ini tingkat korupsi Indonesia masih tinggi. Hal ini berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dibuat Transparansi Internasional. Sementara itu, tingkat kesenjangan sosial di Indonesia juga masih tergolong tinggi. Jika terus dibiarkan, akan menjadi akar lahirnya radikalisme dan terorisme. Kesenjangan sosial menjadi benih perpecahan bangsa. Tim Liputan, Berita 1. Korupsi dan kesenjangan sosial mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Lunch Talk spesial rangkaian Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas bagaimana bahaya korupsi dan kesenjangan sosial bagi bangsa Indonesia. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron, kemudian peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tibiko Zabar, dan pengamat sosial Devi Rahmawati. Saya sapa dulu ketiga narsum saya siang ini. Selamat siang, Mas Gufron. Selamat siang, salam sehat bahagia. Salam sehat dan bahagia juga untuk Mas Gufron. Kemudian saya sapa Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo Mas, selamat siang. Siang juga Mbak Devi. Dan terakhir saya mau sapa Mas Tibiko. Mas Biko, halo selamat siang. Halo, selamat siang Mas Jicikal, salam sehat semuanya, selamat siang Pak Gufron. Oke, kita ini komplit sebetulnya membahas dari segala aspek tentang korupsi atau fenomena tindak pidana korupsi yang masih cukup tinggi di Indonesia. Ada dari KPK, kemudian ICW, dan juga nanti kita akan membahas aspek sosialnya dari Mbak Devi. Tapi saya mau ke Mas Gufron dulu sebagai komisioner KPK. Tentu bahwa fokus utama KPK adalah pemberantasan korupsi. Dan indeks korupsi kita ini masih cukup tinggi, Mas Gufron. Ini bagaimana KPK sejalan juga dengan Hari Sumpah Pemuda ini, bagaimana KPK kembali meningkatkan kinerja untuk melakukan pemberantasan korupsi? Terima kasih Mas Jikal. Kami sepakat bahwa akar perpecahan itu adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu adalah salah satunya adalah korupsi. Jadi korupsi itu adalah ketidakadilan dalam dua hal. Tidak adil dalam pembagian uang negara, jadi rakyat bergabung sudah menyetorkan pajak, retribusi, PNBP menjadi keuangan negara, keuangan publik. Itu harapannya semua rakyat menerima itu, merasakan, menikmatinya. Kemudian juga ada hak sosial politik. Harapannya apa? Layanan publik, kita keperizinan, kita mau usaha, itu harapannya semua layanan itu adil. Sama. Dua hal itulah sesungguhnya yang disebut tidak pidana korupsi. Melanggar hak keuangan publik dan melanggar hak sosial politik yang semestinya warga negara di hadapan negara itu sama, itu faktanya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ada suap, ada gratifikasi, ada pemerasan dan lain-lainnya. Ini sepakat kami bahwa bangsa Indonesia bercita-cita memerdekakan diri oleh para pendiri bangsa, itu salah satunya adalah untuk adil dan makmur. Adil dan makmur itulah sebenarnya kohesi kita untuk menyatu menjadi sebuah bangsa dan sebuah negara. Maka kalau kemudian adil dan makmur sampai usia 75 tahun ini belum terasa, ini memang sebuah tantangan dan merupakan bisa pemicu keretakan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu KPK sekali lagi sangat berharap KPK bukan Superman ya, tapi KPK butuh kaum muda, butuh segenap elemen bangsa untuk memberantas korupsi. Bahwa faktanya saat ini indeks persepsi korupsi kita atau IPK kita ya, CPI kita itu masih 40. Memang faktanya, tapi memang itu kondisi yang bukan hanya karena pemberantasan ya. CPI itu
berkaitan dengan apa? Indeks tentang di dalamnya ada 9 item. Misalnya apa? Demokratisasi, layanan publik, iklim investasi, yang seluruhnya itu tidak semuanya dalam genggaman KPK gitu. Itu butuh untuk meningkatkan CPI itu harus butuh kerjasama dengan semua banyak. Oke, artinya gini Mas Gufron, apakah KPK sendiri merasa bahwa spirit pemberantasan korupsi ini belum dirasakan bersama begitu? Bukan hanya belum dirasakan bersama ya, bahkan sekarang ini kita juga dalam titik yang agak minor ya, karena menganggap bahwa seakan-akan pilkada dengan money politik, bahwa kemudian korupsi dianggap sudah biasa dan budaya, itu yang miris bagi kita semua. Maka kami berharap kita perlu effort bersama-sama bahwa bagaimanapun korupsi itu adalah bukan budaya, bukan kebaikan itu gitu. Mari kita bersama-sama untuk kemudian mengembalikan itu. Oke, saya mau dari ICW, Mas Biko. Mas Biko, ini bagaimana kalau pandangan Anda sejak mungkin Republik Indonesia ini berdiri, kemudian kita juga banyak masuk ke beberapa fase dalam negara ini, seperti fase reformasi. Anda melihat bagaimana dalam pemberantasan, kemudian juga penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ini, bagaimana Anda melihat evaluasinya? Stagnankah atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Cikal, terima kasih Pak Gufron, Mbak Devi. Ya, tadi Pak Gufron sudah membuka dengan sebenarnya korupsi sebenarnya akar dari ketidakadilan itu salah satunya adalah karena tindak pidana korupsi yang meluas seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal praktek korupsi, jauh sebelum periode kemerdekaan sebenarnya itu sudah terjadi. Jadi bisa dibilang korupsi sudah mengakar sejak sejarah dan budaya Nusantara jauh sebelum kemerdekaan. Bahkan mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, di zaman kolonial banyak praktek-praktek korupsi yang itu kemudian berdampak pada para petani, pada nelayan dan orang kecil yang lain. Kemudian sampailah masuk pada era Orde Lama, kemudian masuk ke Orde Baru, dan juga sampai saat ini adalah pasca di era reformasi. Sekilas kalau misalkan saya boleh bicara sedikit soal bagaimana sih sebenarnya perkembangan atau upaya pemberantasan korupsi di masa-masa tersebut, setidaknya ya di 3 rezim pemerintahan, di Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan reformasi itu sudah ada beberapa lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk seperti itu. Mulai dari di Orde Lama itu ada Paran, kemudian ada Operasi Budi, di Orde Baru sebenarnya juga ada tim pemberantasan korupsi, sampai dengan di reformasi itu sebelum lahirnya KPK sebenarnya ada KPK-PN dan kemudian TGPTK gitu, dan kemudian KPK. Nah, memang dari setiap di setiap rezim ini, dari setiap zaman ini kemudian ada tantangan-tantangan tersendiri ya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan kalau kita melihat di kondisi saat ini tadi, ya memang skor kita dari data CPI posisinya di angka 40. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah saya mau menyoroti salah satunya adalah soal fenomena adanya pergeseran pelaku tindak pidana korupsi kepada mereka yang usianya relatif muda, Mas Cikal. Nah, ini menarik sebenarnya. Kenapa demikian? Terakhir di sekitar 2-3 tahun lalu sebenarnya KPK sudah membaca hal tersebut gitu, bahwa ada pergeseran pelaku korupsi yang notabene usianya itu masih sangat muda. Nah, saya ambil contoh beberapa tahun lalu, sekitar bulan Oktober itu penangkapan Bupati Lampung Utara yang itu yang dilakukan oleh KPK gitu kan. Itu kalau saya tidak salah usianya itu sekitar 32 tahun. Artinya kan memang ini bisa dikatakan merupakan mereka ini adalah seharusnya aktor atau generasi yang kemudian meneruskan upaya pemberantasan korupsi, mensejahterakan ya, karena dia kepala daerah melayani warganya untuk kemudian warganya itu juga kemudian bisa terlayani dengan baik. Nah, cuma kemudian ini yang sangat mengkhawatirkan. Nanti mungkin KPK juga bisa menambahkan bahwa ada pergeseran pelaku korupsi seperti itu yang usianya semakin muda. Nah, itu yang sebenarnya menjadi catatan kita. Nah, kalau ICW sendiri kemarin beberapa waktu lalu sebenarnya baru saja merilis tren vonis semester 1. Tren vonis ini sebenarnya merupakan data yang kita himpun berkaitan dengan putusan pengadilan gitu. Nah, dari catatan kami itu Mas Cikal, itu terdakwa korupsi yang berhasil kami identifikasi itu yang usianya di bawah 30 itu ada 14 gitu kan. Ya memang kalau misalkan dibandingkan dengan usia yang di atas 30 itu ada 379, memang agak kelihatannya jauh. Tapi
justru ini yang menjadi sangat krusial, ini sangat menjadi sangat kritis ketika generasi muda diharapkan menjadi generasi penerus yang bebas korupsi, yang anti korupsi, tapi ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semua. Lalu kenapa mereka kemudian bisa terjerat korupsi? Nah, mungkin selanjutnya nanti kita bisa bahas nanti. Karena banyak faktor gitu, Mas, soal kenapa sih anak muda kemudian dia banyak yang terjerat korupsi, padahal kita akan menghadapi bonus demografi yang jumlah anak muda usia muda itu akan 64% lebih banyak daripada saat ini. Oke, nanti kita akan membahas lagi mengenai kenapa justru yang di bawah usia 30-an mungkin di bawah juga memiliki perilaku yang cenderung koruptif begitu. Nanti kita akan bahasnya juga, akan tanyakan lagi ke pihak KPK, tapi saya mau ke Mbak Devi dulu karena ada beberapa hal yang kita bisa kaitkan di aspek sosiologi seperti ini kesenjangan di masyarakat ini terhadap perilaku korupsi yang dampak yang paling terasa itu apa dalam aspek sosiologis, Mbak Devi? Sorry Mas, bisa diulangi? Tadi sempat blank. Oke, tadi dari pihak KPK, dari Mas Gufron, kemudian dari ICW membenarkan bahwa ketidakadilan terhadap masyarakat ini merupakan dampak yang paling signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Kalau Anda dari aspek sosiologis sendiri melihatnya seperti apa? Ya, memang tadi Mas Iko, Pak Mas Gufron juga sudah sampaikan. Artinya bahwa memang ada faktor historis juga bagaimana ekosistem tanda kutip ya, ekosistem korupsi itu memang dibangun oleh sejak zaman kolonial misalnya dengan maksud-maksud tertentu tentu saja, yang artinya untuk bagian melanggengkan kekuasaan mereka. Ketika secara ekonomi masyarakat kita kemudian tidak mampu mandiri karena akibat salah satunya praktek-praktek korupsi, itu akan menguntungkan siapapun yang memegang kekuasaan, salah satunya kolonial di masa itu. Dan ini tentu saja menjadi satu tanda kutip ekosistem yang sangat negatif yang sepertinya memang masih belum secara utuh mampu diselesaikan dari satu masa ke masa yang lain. Nah, terkait dengan tema Sumpah Pemuda, memang sudah banyak studi bahkan dilakukan oleh Transparansi Internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia bersama negara-negara lain memang menarik. Kalau tadi Mas Iko menyebutkan di bawah 30 ada 13 pelaku korupsi, faktanya studi mereka tahun 2013 misalnya menunjukkan bahwa di Indonesia itu di bawah 30 tahun itu mereka mengaku bahwa dalam 12 bulan terakhir misalnya mereka melakukan yang namanya penyogokan misalnya. Nah, cara pandang yang terkait dengan konsepsi kultural tentang harmoni, tentang penghormatan yang kemudian secara teknis terrefleksi dalam praktek menyogok misalnya, atau memberikan tanda kasih, tanda cinta atau apapun lah namanya. Ini kalau dalam konteks pendidikan, kalau memang dari awal dari kecil ini tidak diajarkan sebagai bentuk semangat integritas, ini yang sulit. Karena yang lebih sulit adalah ketika orang tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah korupsi. Kalau orang sudah tahu itu korupsi lalu dia melakukan, itu satu hal yang menurut hemat saya sudah maju. Tapi yang lebih berat adalah ketika orang, loh ini korupsinya di mana ya? Kan orang ini sudah baik dengan saya loh. Apa salahnya saya bawa oleh-oleh? Apa salahnya saya bawa? Nah, hal-hal demikian yang memang perlu perjuangan kultural juga untuk bisa membongkar cara pandang yang artinya bukan salah anak-anak muda sekarang, karena memang ini juga diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Ya. Ini banyak sekali sebetulnya fenomena sosial yang kita temukan, hal sederhana, tapi ternyata ini tindakan korupsi begitu, tindakan suap juga gitu, tanpa kita sadari, tapi itu yang menjadi stimulus yang meningkatkan tindakan korupsi gitu. Kita akan membahasnya lagi nanti mengenai kenapa justru generasi muda ini justru cukup tinggi angkanya melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.